Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Kami akan mempraktekkan praktek coaching. Perkenalkan, saya Apriana sebagai supervisor. Saya Yulia Fitriningsih sebagai coach. Saya Yuliani sebagai coaching. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Yulia. Pagi Bu Ana. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Ibu Ana. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada saat observasi? Ya, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, saya akan membantu mengamati praktik coaching Ibu. Menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham Bu. Apa harapan Ibu dari proses observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya sendiri, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dan saya akan mencatat hal-hal yang diamati berdasarkan kesepakatan kita. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Yuli, sehat? Waalaikumsalam Bu Yulia, alhamdulillah sehat dan baik Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya, menggunakan model BIRTA. Yang pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita kali ini. Nah, apa yang ingin Anda capai saat sesi coaching ini? Ya, terima kasih Bu Yulia. Di sini yang ingin saya capai yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dan efisien Bu. Baik, tujuannya sangat jelas ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Nah, apa saja yang menjadi hambatan serta kendala Ibu Yuli dalam mengelola waktu? Ya Bu, terima kasih. Ada penghambatan dan kendala yang saya hadapi dalam mengelola waktu itu. Di sini saya sering sekali Bu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan yang sangat singkat Bu. Ya, betul. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi nyata Ibu yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Terima kasih. Rencana aksi konkret yang akan saya lakukan ini, saya berencana Bu untuk membuat jadwal pelajaran yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya Bu. Bagus ya Bu ya, rencana aksi nyatanya sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana
Ibu akan menjaga komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini. Apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Komitmen yang akan saya gunakan yaitu di sini saya akan mencoba Bu untuk membuat pengingat dan mengajak rekan sejawat saya untuk mendukung semua rencana yang telah saya buat. Ya, terakhir ya Bu Yuli. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap aksi nyata ini, rencana aksi nyata ini? Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Terima kasih. Aksi nyata yang akan membantu saya ini, yang pertama saya akan mencoba untuk memantau perkembangan saya sendiri secara berkala, dan di sini saya akan mencoba untuk meminta umpan balik Bu dari rekan sejawat saya, dan saya juga mencoba untuk mencari sumber daya tambahan jika memang benar-benar dibutuhkan. Ya. Terima kasih Bu Yuli, semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yulia. Siang Bu Ana. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya, bagaimana Ibu Yulia menilai performa dalam kompetensi tersebut. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Apa yang membuat Bu Yulia merasa demikian? Ya, karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Bu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi saya perhatikan saat percakapan Ibu belum sepenuhnya hadir yang seharusnya sesuai dengan standar kita rujuk. Bagaimana dengan pandangan Ibu? Saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apakah langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik Bu Yulia. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik terakhir. Apa yang ingin Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu yang saya perlu kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan serta umpan balik dari Ibu yang diberikan Ibu. Baik Bu Yulia, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu, terima kasih.